Islamic University of Al-Azhar Makassar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini siapa ketua kelasnya? Oke, sekarang silahkan mempersiapkan kelasnya untuk membaca doa bersama. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Well, adik-adik, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Dengarkan namanya baik-baik ya. Isra, Mubahri, Ariel, Titi Kamalraya Sarmi, Rizda Puspita Sari, Muhammad Afri Fauzan, Ria, Oke, students, sebelum kita mulai pembelajaran, pertama-tama saya memberikan sedikit motivasi belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Pada masa pandemi ini mungkin kita merasa sangat semangat belajar kita menurun, semakin jenuh dalam berkegiatan sekolah, stres mengikuti pembelajaran, dan juga tugas kita tidak terselesaikan. Jadi saya punya beberapa tips belajar sehat dalam masa pandemi 19 ini. Yang pertama itu, tanamkan motivasi yang kuat, atau kita harus menyemangati diri kita sendiri. Karena siapa lagi yang akan menyemangati diri kita sendiri kalau bukan kita sendiri ya. Yang kedua yaitu kondisikan tempat belajar yang nyaman. Biasanya orang itu belajar, ada yang suka sendirian di kamar atau di luar dengan di tempat umum. Kemudian yang keempat yaitu jangan malu untuk bertanya kepada guru, teman, ataupun yang lainnya. Yang terakhir yaitu tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah. Apalagi ketika kita bertatap muka seperti sekarang ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Oke, saya akan memberikan buku tentang materi pada hari ini. Di sini ada Linux, kalian bisa lihat. Ada Sipalas, ada Ardan dan Sinascript. Semua ini contoh dari label obat-obatan. Halaman 61, 62, 63 itu semua contoh-contoh dari label. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, to choose healthy and safe product, atau memilih produk yang sehat dan juga aman. Yang kedua yaitu to avoid harmful effect, atau untuk menghindari efek-efek yang berbahaya. Dan yang terakhir yaitu to get the best result, atau untuk memperoleh hasil yang baik dari label yang kita pilih. Kemudian pasti salah satu dari kalian bertanya, apa sih itu label? Jadi label ini adalah informasi rinci tentang suatu produk yang biasanya terdapat pada kemasan. Adapun informasi-informasi yang terdapat di dalam label itu, yang pertama the name of the product atau nama-nama produk. Yang kedua name of brand, nama-nama merek. Yang ketiga description of the product atau penjelasan tentang produk. Yang keempat the ingredients atau the content, yang bahasa Indonesia itu bahan-bahan atau isi dari produk
2021 atau 2002 seperti itu. Kemudian apa sih itu what is social function of the label, atau apa sih fungsi dari fungsi sosial dari label ini? Yang pertama yaitu to give detailed information about the product, atau memberi informasi rinci tentang suatu produk. Yang kedua yaitu to decide which medicine, food, beverage is suitable and safe for us, atau menentukan obat, makanan, minuman, minuman mana yang bisa yang sesuai dengan keinginan kita dan juga aman untuk kita. Yang ketiga yaitu avoid negative effect of medicine, food, beverage, atau menghindari dampak negatif dari penggunaan obat, makanan ataupun minuman. Yang keempat yaitu to get the best result of medication untuk mendapatkan hasil terbaik dari penggunaan obat tersebut atau obat dari yang kita pilih. Sekarang tugas kalian yaitu untuk mengidentifikasi informasi tentang fakta-fakta yang ada pada label dengan memberikan yes itu artinya ya yang untuk informasi yang available atau akurat, dan no untuk informasi yang non available atau tidak akurat. Ini masih dikerjakan secara individu ya, belum berkelompok. Sekarang buka halaman 70. Di sini ada beberapa hal yang harus kalian verifikasi. Yang pertama itu the name of the product atau nama obat. Yang kedua the description about the product atau penjelasan dari produk tersebut. Yang ketiga yaitu the content or mode of the product in the page atau isi dari produk. Yang keempat the ingredients of the product atau bahan-bahan dari produk tersebut. Yang kelima yaitu the direction to use the product, petunjuk penggunaannya. Yang keenam the direction to store the product atau cara penyimpanan produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu the expiration date of the product atau tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Untuk contohnya buka halaman 61. Di sini ada contoh produk peanuts atau the example of medicine label atau label obat. Di sini ada fakta available dan juga statement atau penjelasannya. Di sini ada kata available atau kalau dalam produk ini memiliki misalkan the name of the product, contohnya di sini ada the drug, kasih yes. Tapi kalau tidak ada dalam label di sini berarti kita kasih no karena dalam penjelasannya tidak tertera. Oke, yang pertamanya itu faktanya. Faktanya ini yaitu fakta dari gambar ini. Apa sih yang ada di dalam ini? Yang pertama itu the drug. Apakah the name of the product? Apakah dalam produk ini ada nama produknya? Ya, tentu saja ada karena ada di sini children's cough syrup. Berarti kita kasih yes. Kemudian description. Di sini description-nya ada yaitu cough mixture of formula 440. Next, content or amount. Kita kasih yes karena di sini ada tertera 75 mili. Dan cara penggunaannya itu tidak ada, berarti kita kasih tanda no. Dan the right direction to use and dosage. Di sini kita kasih yes karena di sini ada use medicine according to physical instructions. Yang keenam itu direction to store atau cara penyimpanannya. Di sini ada cara penyimpanannya, berarti kita kasih kata yes.
Kemudian yang terakhir yaitu expiration date atau tanggal expire-nya. Di sini tidak tertera adanya tanggal expire-nya, jadi kita kasih tanda no. Sekarang silahkan kerjakan halaman 62. Di sini ada keterangan tentang si Palas. Silahkan identifikasi fakta-fakta available dan juga statementnya. Ini dikerjakan secara sendiri-sendiri. Students have done? Dan Oke, baik. Sekarang salah satu dari kalian silahkan maju dan memberikan apa yang kalian dapatkan dari produk si Palas dan jelaskan kenapa yes atau no. Oke, saya tunjuk. Rizda, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Febrisita Sari. Di sini saya akan mencoba menjelaskan informasi yang saya dapat dari produk si Palas, yaitu di sini ada description-nya, yaitu pain reliever. Oke. Pick a plus for your friend. Oke, sekarang kalian mulai berlatih menyampaikan informasi apa yang kalian dapatkan dari label tersebut. Kalian itu tugasnya harus menulis dan menyampaikan apa-apa saja yang kalian dapatkan dari label tersebut. Dan silakan lihat di bagian Phoenix and Palas. Silakan berlatih untuk menyampaikan informasi apa yang kalian dapatkan. Oke, sekarang kalian silakan membuat grup dan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, sekarang buka halaman 63. Di sini ada adegan dan skrip. Ya. 63. Sudah. Oke, masing-masing kelompok bertugas untuk memberikan tanda yes dan atau no, kemudian identifikasi fakta-fakta yang ada pada label dan berikan kesimpulan dengan cara mengidentifikasi fakta-fakta dan statement. Contohnya di sini, the drug is children's cough syrup. Kemudian silakan isi statement di halaman 67. Di sini kan ada tanda titik-titik. Silakan kalian membuat statement berdasarkan apa yang kalian dapatkan dari dari kedua label tersebut. Yang di sini kan ada the drug is bla bla bla. Ini misalkan contoh pertama itu kan ada di halaman 62 ada sinastrid. Kalian jelaskan the drug is bla bla bla. Apa sih itu sinastrid? Kemudian description, beri keterangan apa yang kalian dapatkan dari sinastrid tersebut. Kerjakan sampai dengan expiration date atau tanggal expire-nya. Silahkan dikerjakan masing-masing kelompok. Oke, sekarang silahkan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1, silahkan maju ke depan.
Ini masalah. Di sini ada dan juga T dan Fadil. Silahkan kerjakan di rumah masing-masing yang minggu depan dikumpul. Yes, thank you for coming and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dewi Rahayu, a student of English Education Department in State Islamic University of Alauddin Makassar. So now I am in the 6th semester. So in this video, I will give a review or suggestion about teaching simulation. So the teaching simulation was conducted by my friend Haryana. So this is actually a final task in micro teaching class. So in the review process, I will actually try to analyze the connection between the learning model that she used and also the real implementation in the classroom. So we will see the connection between the learning model and the real activities that she did in the classroom. Without any further ado, let's get started. Okay, let me speak in bahasa. Jadi mata pelajaran yang telah diajarkan oleh Hardiana adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Lalu materi utama yang digunakan adalah label obat. Kegiatan pembelajarannya adalah untuk mengidentifikasi fakta-fakta atau informasi-informasi penting yang ada di dalam label obat tersebut dengan tujuan agar siswa dapat memberikan informasi atau menanyakan informasi tentang obat. Dan kemudian mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk memilih obat yang cocok dan juga obat yang aman untuk mereka gunakan. Lalu kemudian tentang model pembelajaran yang digunakan oleh Hardiana adalah discovery learning. Discovery learning terdiri dari beberapa fase, yaitu stimulation, problem identification, data collection, data management, proving, and conclusion. Jadi ada 6 tahap dalam discovery learning, and in this video I'm going to see the connection or the relevancy between this 6 phase with the learning implementation in the classroom yang sudah Hardiana lakukan. Seperti itu. Jadi kita akan melihat kesesuaian antara teori dari discovery learning activities dengan aktivitas real atau aktivitas belajar yang Hardiana implementasikan di dalam kelas. Jadi mari kita mulai analisisnya sekarang. Okay, let's start with the first phase in discovery learning. It is stimulation. So in stimulation process, stimulasi proses ini adalah tahap di mana guru itu ingin seperti memberikan students basic information untuk menyelesaikan masalah yang akan diberikan. Jadi dalam tahap stimulation ini ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, antara lain bertanya, membaca buku, ataupun aktivitas-aktivitas lain yang bisa menstimulasi pengetahuan students untuk mengidentifikasi masalah yang akan diberikan ke depannya. Jadi dalam implementasi yang sudah dilakukan Hardiana itu telah memberikan sebuah gambar tentang label obat, lalu ia meminta para students untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang ada dalam label obat tersebut, seperti misalnya nama obatnya, deskripsinya, direction to use, expiration date, dan sebagainya. Jadi Hardiana meminta students untuk melihat label obat tersebut, membacanya, lalu menemukan beberapa informasi penting yang sudah saya sebutkan tadi. Dan setelah itu Hardiana akan memberikan seperti statement, lalu para siswa memberikan jawaban yes or no pada statement tersebut berdasarkan pemahaman mereka dalam mengidentifikasi informasi yang ada di dalam label obat. Misalnya obat itu memiliki description, jadi students akan memberikan jawaban yes, something like that. Atau misalnya
tidak ada expiration date, so students will answer no. Jadi itu adalah aktivitas pertama yang dilakukan Hardiana. Menurut saya dalam aktivitas ini sudah cukup relevan karena tujuannya adalah untuk memberikan student simulasi tentang pengetahuan mereka tentang label obat khususnya. Dan di sini Hardiana sudah mencoba untuk memberikan informasi tentang label obat, lalu meminta students untuk mengidentifikasi informasi dalam obat tersebut. So this is actually like reading activities and also analyzing activities seperti itu. Jadi ini sudah cukup relevan. Tapi menurut saya lebih baik lagi jika Hardiana memberikan seperti question tentang students previous understanding about medicine, the level of medicine, seperti misalnya Hardiana memberikan pertanyaan tentang apa-apa saja sih yang ada di dalam label obat, atau apa-apa sih yang penting, informasi yang penting yang harus ada dalam label obat, something like that. Jadi semua aktivitas yang ada di stimulation ini adalah aktivitas untuk menstimulasi pengetahuan siswa tentang label obat tersebut, untuk memudahkan mereka untuk memiliki seperti gambaran tentang apa yang akan dilakukan di aktivitas selanjutnya. Jadi itu adalah pendapat saya untuk fase pertama, yaitu stimulation. Let's move to the second phase, it is problem identification. Jadi dalam discovery learning, problem identification itu adalah aktivitas untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan akhirnya menemukan hipotesis. Seperti itu. Itu adalah tujuan dari problem identification phase. Dalam teaching simulation yang Hardiana lakukan, di situ Hardiana seperti meminta students untuk menjelaskan reasons dari jawaban-jawaban yang mereka berikan di fase sebelumnya. Jadi kan di fase sebelumnya students itu mendapatkan statement dan mereka menjawab yes or no. Dan di fase problem identification ini, Hardiana meminta students untuk menjelaskan why they answer yes and why they answer no, something like that. Menurut saya kegiatan ini bisa lebih baik apabila Hardiana itu memberikan seperti pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan pada menyimpulkan sebuah hipotesis seperti itu. Misalnya Hardiana memberikan label obat, lalu Hardiana meminta students untuk mengidentifikasi info-info penting apa saja yang harus ada di dalam obat dan mengapa informasi-informasi tersebut harus berada dalam label obat tersebut. Jadi students itu akan lebih kepada membuat hipotesis tentang tentang label obat, tentang informasi apa saja yang penting untuk dimasukkan di dalam label obat dan mengapa informasi-informasi itu penting. So that's all my suggestion about this activity. Jadi menurut saya akan lebih baik jika Hardiana tidak hanya seperti bertanya kepada students tentang reason why they answer yes or no, tapi Hardiana bisa memberikan pertanyaan yang lebih mengarah kepada pembuatan hipotesis atau penarikan hipotesis seperti yang saya bilang tadi. Misalnya, what are the important things that should be included in a label of medicine, something like that. Jadi students itu bisa lebih kepada melakukan proses membentuk hipotesis, like the purpose of problem identification phase. Jadi itu pendapat saya tentang problem identification phase yang sudah dilakukan oleh Hardiana. Okay, let's talk about the third phase. It is collecting information. Jadi seperti namanya, collecting information ini adalah tahap di mana students mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan pembelajaran ataupun yang berhubungan dengan hipotesis yang sudah mereka buat di kegiatan sebelumnya. Dalam video Hardiana di teaching activities-nya, dia meminta students untuk menganalisis informasi-informasi yang ada dalam label obat seperti description-nya, namanya, expiration date-nya, dan sebagainya. Informasi-informasi yang berhubungan dengan label obat. Dan menurut saya, kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kegiatan collecting information, karena memang di situ students akan mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan label obat atau informasi-informasi penting yang harus berada di dalam label obat seperti itu. Jadi mereka melakukan seperti proses identification of information atau collecting information. Jadi menurut saya
dalam kegiatan ini Hardiana sudah melakukan hal yang tepat. Dan sebagai tambahan, akan lebih baik jika Hardiana meminta students untuk mengumpulkan data dari berbagai resources. Jadi seperti bukan hanya menggunakan satu label obat untuk diidentifikasi, tapi menggunakan beberapa label obat untuk diidentifikasi. Jadi students itu bisa collect the data from a lot of resources. Jadi itu dapat lebih mendukung hipotesis dan juga pemahaman dari apa yang mereka pelajari, seperti itu. So that's my review for the third phase in Hardiana's teaching simulation. Okay, we move to the fourth phase in discovery learning, is data management. Jadi dalam data management ini, semua data yang sudah dikumpulkan oleh students akan seperti diolah oleh mereka, misalnya disimpulkan atau dikategorikan. Dari teaching simulation yang sudah dilakukan oleh Hardiana, di situ dia seperti memberikan sebuah statement. Dia membagi kelompok, lalu memberikan seperti latihan yang berisi statement, lalu students akan menjawab yes or no. Jadi ini sebenarnya lebih seperti aktivitas yang sudah dilakukan sebelumnya, hanya saja ini berada seperti di sini bentuknya adalah dalam kelompok, seperti itu. Data management, karena di sini adalah data manajemen, seperti misalnya students itu menyimpulkan, mengoleksikan atau mengkategorikan data. Menurut saya apa yang sudah diimplementasikan oleh Hardiana ini and not really appropriate, because I think it is better if she asks the students to summarize what they have gotten from the information. Mereka seperti mensummary, membuat kesimpulan dan juga mengkategorikan tentang hal-hal yang penting dalam label obat, seperti itu. Ataupun mereka bisa membuat seperti PowerPoint untuk memasukkan ide-ide yang sudah mereka dapat. Jadi this is all about data management. Dan data manajemen yang saya maksud adalah seperti tadi, seperti mengolah data, seperti menyimpulkan, mengkategorikan, seperti itu, menulisnya di dalam sebuah paper atau dalam PowerPoint. And I think what Hardiana did is not really appropriate with the definition of data management. Jadi itulah pendapat saya tentang fase keempat yang sudah diimplementasikan oleh Hardiana. Baik, fase kelima yaitu proving atau pembuktian. Di sini tujuan dari pembuktian adalah untuk membuktikan hipotesis yang sudah students tentukan itu benar atau tidak. Jadi mereka tuh seperti menilai kebenaran dari informasi-informasi yang sudah mereka kumpulkan. So that's the point of proving phase in discovery learning. Dan di teaching activities yang sudah dilakukan Hardiana adalah dalam fase proving ini, Hardiana meminta students untuk menganalisis, lalu kemudian hasil analisisnya akan dipresentasikan di depan kelas. Menurut saya kegiatan ini sudah cukup appropriate, sudah cukup merepresentasikan proses proving ini, karena students actually will analyze the data. Mereka akan menganalisis data, mereka akan mencocokkan data yang sudah mereka dapatkan dengan yang seharusnya, seperti itu. Mereka seperti akan mencari informasi yang benar-benar ada. Setelah itu mereka akan mempresentasikannya di depan kelas. Itu berarti mereka sudah siap untuk mempertanggungjawabkan data-data yang sudah mereka kumpulkan. So I think this is a really good process of proving, karena mereka sudah mengumpulkan data lalu mereka presentasikan, berarti mereka sudah confident with the data, seperti itu. Mereka sudah melalui proses proving sehingga mereka sudah berani atau sudah yakin untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di depan teman-teman kelas mereka. Selain itu, dengan mempresentasikan hasil kerja mereka, mereka juga bisa mendapatkan seperti suggestion from not only from the teacher but also from their friends, seperti itu. Jadi data yang mereka kumpulkan itu akan benar-benar teruji kebenarannya. Jadi proses proving akan lebih berkualitas, seperti itu. Jadi saya pikir proses proving yang dilakukan Hardiana ini sudah cukup sesuai, di mana students akan menganalisis data,
lalu mereka akan mencari fakta-fakta yang ada, lalu mereka akan mempresentasikannya di depan kelas, di mana itu berarti data proses pembuktian data mereka sudah cukup dapat dipercaya. Apalagi students dan teacher juga akan memberikan seperti suggestion atau pertanyaan tentang informasi yang sudah mereka kumpulkan. Jadi mereka akan mengumpulkan data yang benar-benar relevan seperti itu. So yeah, that's my answer for that's my suggestion for the fifth phase in discovery learning. We come to the last phase in discovery learning, it is conclusion. Jadi seperti namanya, proses conclusion ini adalah proses menarik kesimpulan atau mengeneralisasikan informasi yang sudah didapatkan dari data-data yang sudah dikumpulkan. Jadi intinya adalah students mengeneralisasikan informasi yang sudah mereka dapatkan dengan kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Jadi mereka seperti membuat connection antara apa yang sudah mereka pelajari dengan apa yang mereka alami dalam real life mereka. Dalam kegiatan conclusion ini, Hardiana meminta students untuk menuliskan data-data yang sudah mereka kumpulkan sebelumnya dari label yang sudah mereka baca ke dalam sebuah kalimat. Jadi proses generalisasinya itu adalah generalisasi informasi ke dalam sebuah kalimat. Menurut saya ini sudah cukup baik karena it means that students actually try to convey the information in the more systematic way, dalam bentuk yang lebih kompleks juga. Jadi mereka menuliskan informasi yang sudah mereka dapatkan dalam sebuah kalimat, bukan hanya poin-poin seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, which is good. Dan selain itu menurut saya akan lebih baik jika Hardiana itu meminta students untuk mengeneralisasikan informasi yang sudah mereka dapatkan dengan real life situation mereka, begitu loh. Jadi menghubungkan antara informasi dengan apa yang mereka pernah alami di dalam kehidupan mereka. Seperti misalnya mereka itu pernah beli obat, lalu mereka melihat expiration date-nya, jadi mereka tidak jadi membeli obatnya karena expiration date-nya sudah sudah hari itu misalnya, atau misalnya description-nya itu tidak sesuai dengan condition yang mereka alami, jadi mereka tidak membeli obatnya karena it is not really appropriate, itu nggak akan cocok untuk kesembuhan mereka, seperti itu. Jadi generalization di sini fungsinya adalah untuk mengkoneksikan antara informasi yang sudah didapatkan dalam proses pembelajaran dengan kejadian sehari-hari yang students alami, seperti itu. Ya, jadi menurut saya itulah pendapat saya tentang kegiatan conclusion dalam discovery learning, khususnya dengan apa yang sudah diimplementasikan oleh Hardiana. Baik, itu tadi video review dari saya, Dewi Rahayu, untuk teaching simulation yang sudah dilakukan oleh Hardiana. Menurut saya ada beberapa hal yang sudah cukup sesuai, dengan teaching model yang dipilih, dengan learning model yang dipilih, dan ada juga beberapa hal yang mesti harus dipertimbangkan lagi. Tapi overall itu sudah sesuai karena Hardiana juga sudah mengajar anak-anak SMP di sekolah. I think that's a really good effort. Itu adalah usaha yang sangat baik, dan juga kegiatannya sudah sebagian besar sesuai, walaupun ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi. That's all from me. Thank you very much for the opportunity to review your video, Hardiana. Sekali lagi mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang tepat. Semoga kurang lebihnya bisa diambil hal baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.